Halo semua, kali ini kita akan membahas manhwa kelahiran kembali seseorang yang bernama Lin Siqian. Kemungkinan manhwa ini akan memiliki 6 video dan akhir ceritanya cukup jelas. Terima kasih kepada teman-teman semua atas dukungan dan semangat kalian. Mari kita bahas manhwa Lin Siqian. Cerita berawal dari seorang pria yang tersambar petir. Sebelumnya, dia gagal dalam kultivasi untuk mencapai ranah yang lebih tinggi. Setelah terkena petir tersebut, dia berada pada tubuh seorang pria yang bernama Lin Siqian. Pria itu tersadar, wajahnya sangat terkejut. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sedang dia lakukan dengan para gadis dalam sebuah ruangan. Tiba-tiba seseorang berteriak, dia akan mendobrak pintu tersebut. Orang yang berteriak adalah polisi wanita. Dia pun masuk, memperlihatkan surat perintah kepada semua orang yang ada di dalam ruangan. Namun, polisi wanita ini terkejut. Sepertinya, dia mengenal Lin Siqian. Ternyata, polwan ini adalah adik ipar dari Lin Siqian. Dia bernama Ning Xiang. Ning Xiang menginterogasi Lin Siqian, memberikan beberapa pertanyaan terkait dirinya yang ditemukan bersama dengan 3 wanita. Mengetahui sifat Lin Siqian, Ning Xiang melepaskannya. Dia juga bertanya, apakah Lin Siqian benar-benar tidak pernah berhubungan intim dengan kakaknya. Lin Siqian membenarkan. Ternyata mereka tidak pernah melakukan hal itu selama 3 tahun pernikahan. Ning Xiang mentertawakan. Lin Siqian kembali ke rumah. Di toilet dia membasuh wajah. Ingatan dari pemilik tubuh sebelumnya terus bermunculan. Dalam ingatan tersebut, Lin Siqian ini memiliki wanita tercantik di kota ini sebagai istrinya. Tapi sayangnya, karena Lin Siqian adalah menantu yang tidak berguna, dia sering dibully. Karena itu, selama 3 tahun pernikahan, dia tidak berani menyentuh istrinya. Dengan tekanan tersebut, Lin Siqian memutuskan pergi ke sebuah klub hiburan untuk menyewa beberapa wanita cantik. Namun karena dia dilahirkan pada tubuh Lin Siqian, semua itu akan berubah. Lin Siqian tertawa bahagia. Di saat itu juga, muncul seorang wanita. Dia bernama Xia Ning Sui, yang tidak lain adalah istrinya sendiri. Ning Sui ingin tahu, kenapa Lin Siqian pulang terlambat. Dia mendekat, mencium aroma tubuh Lin Siqian. Dari aroma tersebut, dia bisa tahu kalau Lin Siqian telah bertemu dengan adiknya, Ning Xiang, dan juga ada beberapa aroma parfum wanita lain. Namun Ning Sui tidak mempermasalahkan dan memberikan kebebasan. Dia hanya ingin mengingatkan, minggu depan mereka memiliki kontrak penting dengan keluarga Cheng Bai. Ning Sui juga mengingatkan, jika Lin Siqian ingin bermain-main dengan wanita lain, dia tidak diizinkan mencari wanita murahan. Setelah mengatakan semua itu, Ning Sui pergi keluar dari kamar Lin Siqian. Lin Siqian tidak memikirkan hal itu. Dia duduk dan berkultivasi. Baginya, kekuatan adalah hal yang paling penting. Dengan pengalaman dan jiwa yang dia miliki, dia bisa mencapai lapisan kelima, alam lianti, atau bisa juga disebut pemurnian fisik. Keesokan hari, dia keluar dari rumah, melakukan pelatihan di ruang terbuka. Gerakan demi gerakan dia lakukan. Embun air yang ada pada rumput ditarik, digerakkan secara perlahan dan pasti. Di saat yang sama ada seorang pria tua bersama cucunya. Mereka melakukan olahraga. Pria tua ini melihat gerakan Lin Siqian yang membuatnya cukup terpukau. Cucunya bertanya, kenapa kakeknya terpukau seperti itu. Pria tua ini menunjuk ke Lin Siqian, kemudian berjalan mendekat, mengatakan gerakan Lin Siqian menakjubkan. Namun Lin Siqian bertanya, apakah ada yang salah? Sikap Lin Siqian dianggap tidak sopan oleh cucunya, yang membuat mereka berdua sempat berdebat. Seketika pria tua itu melerai cucunya. Dia meminta maaf kepada Lin Siqian. Lin Siqian mengatakan, gadis bodoh dengan dada besar. Dia tidak memiliki otak, maka dari itu Lin Siqian tidak akan mempermasalahkannya. Perkataan Lin Siqian membuat gadis itu kesal. Namun Lin Siqian pergi. Dia tidak mempedulikannya. Seketika, gadis itu menyerang. Lin Siqian tidak menoleh. Dia melemparkan sesuatu ke arah gadis tersebut. Pria tua berteriak, namun gadis itu masih terus mengoceh. Pria tua merasakan Lin Siqian sangatlah kuat. Jika dia benar-benar serius, maka cucunya pasti akan terbunuh. Gadis ini dipanggil Yiyi. Pria tua memberikan nasihat kepada cucunya, kemudian menunjuk ke sebuah pohon, di mana senjata yang dilemparkan oleh Lin Siqian mendarat. Yiyi sangat terkejut dan juga tidak percaya. Lin Siqian ini menggunakan tenaga dalam untuk menerbangkan sebuah daun sebagai senjata. Sampai-sampai daun tersebut tertancap pada batang pohon. Berpindah ke rumah Lin Siqian.
Saat ini dia sedang mandi, membersihkan diri setelah melakukan pelatihan. Saat keluar dari kamar mandi, dia menabrak Ning Xiang. Mereka berdua saling menyalahkan. Lin Xiqian juga menjelaskan, ini adalah kamarnya. Ning Xiang menegaskan, kalau ini adalah rumahnya. Saat mereka berdua sibuk berdebat, ponsel Ning Xiang berbunyi. Dia mendapatkan perintah dan meminta Lin Xiqian ikut dengannya. Lin Xiqian sempat menolak, namun Ning Xiang memaksa. Sesaat kemudian, mereka berdua sudah bersiap. Ning Xiang mengatakan dia mendapatkan sebuah kasus dan perlu pergi ke TKP. Namun saat ini dia tidak memiliki SIM. Itulah tujuannya, mengajak Lin Xiqian. Kunci mobil diberikan oleh Ning Xiang kepada Lin Xiqian. Awalnya Lin Xiqian tidak mengerti bagaimana cara menyetir. Setelah mempelajari sebentar, dia langsung paham. Dalam perjalanan, Ning Xiang mengeluh Lin Xiqian terlalu cepat dalam mengemudi. Tiba-tiba Lin Xiqian mengerem secara mendadak. Ada beberapa orang yang menghadang mereka. Orang-orang tersebut adalah kelompok Sang Tianqi. Dengan pengaruh keluarga, Sang Tianqi begitu sombong. Beberapa hari lalu, dia mematahkan kaki seorang pria. Maka dari itu, Ning Xiang mendapatkan tugas untuk menangkapnya. Saat dia hendak berdiskusi dengan Lin Xiqian, tiba-tiba Lin Xiqian sudah menghilang. Dia turun dari mobil, berteriak ingin menangkap Sang Tianqi. Melihat tindakan Lin Xiqian, Ning Xiang merasa masalah ini tidak akan sederhana. Dia segera turun, menghampiri Lin Xiqian. Rencana awalnya, dia ingin menyelidiki terlebih dahulu sebelum bertindak. Karena semua ini sudah terjadi, Ning Xiang mengeluarkan rencana kepolisian. Sang Tianqi menawarkan, jika mereka berdua ingin menangkapnya, mereka akan bertaruh dalam balapan. Siapapun yang pertama menuruni jalan gunung ini, dialah yang akan menjadi pemenang. Jika Sang Tianqi menang, dia meminta Ning Xiang menemaninya satu malam. Ning Xiang merasa tertekan. Namun Lin Xiqian menerima tantangan tersebut yang membuat Ning Xiang kesal. Dia memukul kepala Lin Xiqian. Kedua kelompok itu bersiap balapan. Ning Xiang merasa menyesal telah membawa Lin Xiqian. Namun Lin Xiqian sangat serius. Dia menyuruh Ning Xiang duduk diam dan menegaskan mereka tidak akan kalah. Ning Xiang merasa sikap kakak iparnya telah berubah. Saat bendera diturunkan, itu berarti balapan sudah dimulai. Mobil Sang Tianqi melesat, berbeda dengan Lin Xiqian. Dia masih diam dan lupa menghidupkan mobilnya. Tapi semua itu tidak masalah. Lin Xiqian langsung menghidupkan mobil dan melesat mengejar Sang Tianqi. Dengan kesadaran ilahi, Lin Xiqian dapat melihat jalan yang akan mereka lewati. Merasa musuhnya sangat kuat, Sang Tianqi ingin berbuat curang. Dia melemparkan sebuah botol ke arah mobil yang dikendarai Lin Xiqian. Semua tindakannya sudah disadari, maka dari itu Lin Xiqian bisa menghindari. Dia mendekatkan tubuhnya kepada Ning Xiang, kemudian mengambil pistol. Pistol tersebut diarahkan ke depan. Dengan bidikan yang tepat, Lin Xiqian menembak roda mobil yang dikendarai Sang Tianqi. Mobil pun berhenti, mereka berdua turun. Ning Xiang mengeluarkan borgol, bersiap menangkap Sang Tianqi. Beberapa mobil datang mendekat, itu adalah kelompok dari Sang Tianqi. Mereka mengepung Ning Xiqian dan Ning Xiang. Dari belakang, sebuah pistol ditempelkan ke kepala Ning Xiang. Itu adalah seorang pria berambut kuning. Demi keamanan, dia berniat mengambil pistol yang ada di kaki Ning Xiang. Tiba-tiba, Lin Xiqian muncul, memegang tangannya. Dengan cepat, dia mengambil pistol yang dipegang pria berambut kuning. Ning Xiang tidak tinggal diam. Dia memberikan beberapa pukulan ke tubuh pria berambut kuning. Tidak hanya itu, dia juga membanting pria tersebut. Satu pria telah dilumpuhkan. Ning Xiang berbalik, berniat melawan musuh yang lainnya. Seketika, wajahnya terkejut. Dia melihat sesuatu yang tidak terduga. Semua gerombolan Sang Tianqi sudah dihajar oleh Lin Xiqian. Hal itu membuatnya terkejut dan bertanya-tanya bagaimana Lin Xiqian bisa mengalahkan mereka semua dengan begitu cepat. Sesaat, orang-orang dari kepolisian muncul dan menangkap kelompok Sang Tianqi. Kasus ini pun terselesaikan. Dengan kemampuan yang ditunjukkan oleh Lin Xiqian, Ning Xiang merasa Lin Xiqian ini menjadi lebih tampan. Dia berusaha menenangkan diri, mengingat Lin Xiqian adalah kakak iparnya. Melihat wajah Ning Xiang memerah, Lin Xiqian menggodanya. Berpindah ke rumah. Tanpa disadari, jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Ning Sui sudah menunggu kedatangan Lin Xiqian. Melihat istrinya, Lin Xiqian menyuruhnya beristirahat. Namun wajah Ling Sui sepertinya tidak biasa. Dia merasa ada yang tidak beres. Mereka berdua masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, ada seorang pria tua. Itu adalah ayah dari Ning Sui. Dia berteriak, "Besok kalian berdua akan bercerai." Wajahnya sangat marah ketika melihat Lin Xiqian. Ning Sui menenangkan ayahnya.
mengatakan Lin Xiqian pulang larut malam karena ada urusan. Namun ayah Ning Sui menunjuk sambil memaki-maki Lin Xian. Mendengar banyak hinaan yang diberikan, amarah di kepala Lin Xiqian seakan-akan mau meledak. Mengingat istrinya, dia berusaha menahan emosi. Ning Sui menyuruh ayahnya segera kembali agar dia tidak emosian. Dia pun pergi, dipenuhi kekesalan. Ning Sui menenangkan Lin Xiqian, menyuruhnya tidak mengambil hati dari perkataan ayahnya. Setelah itu, mereka berdua kembali ke kamar masing-masing. Dalam kamar, Lin Xiqian merenung. Karena dia telah diberikan kesempatan untuk dilahirkan kembali, dia harus hidup dengan kekuatan yang luar biasa. Maka dari itu, dia keluar untuk berlatih. Lin Xiqian melompat dari jendela. Dia terus berjalan ke sebuah tempat. Itu seperti sebuah hutan di pegunungan. Malam pun berlalu dan pagi tiba. Lin Xiqian kembali ke rumah. Dia mengatakan baru saja datang dari berolahraga. Ning Sui menyuruhnya segera sarapan. Dia juga memberikan nasihat kepada Lin Xiqian, menyuruhnya tidak bermalas-malasan agar tidak dimarahi oleh ayah Ning Sui. Ning Sui juga meminta Lin Xiqian mencari pekerjaan. Mendengar nasihat tersebut, Lin Xiqian berniat mencari pekerjaan. Waktu terus berjalan. Pagi terlewati dan menjadi siang. Suasana semakin panas. Lin Xiqian menatap ke sebuah gedung yang tinggi dan megah. Di gedung tersebut terdapat lowongan pekerjaan. Lin Xiqian masuk ke dalam gedung. Dia melihat banyak orang yang berpenampilan menarik dan cantik. Dia juga sempat berpikir salah masuk gedung. Tiba-tiba, seseorang menghampirinya. Dia bertanya, apakah Lin Xiqian juga datang untuk melamar pekerjaan? Pria ini bernama Pang Su. Dia juga datang untuk melamar pekerjaan sebagai pengawal. Ada dua orang yang datang. Wanita cantik ini bernama Xu Yiran. Dia adalah asisten dari bos perusahaan. Pria yang bersama dengannya bernama Shao Busang. Kedatangan mereka berdua bertujuan untuk memilih pengawal pribadi. Mereka semua sangat antusias mendengar mereka akan menjadi pengawal dari Nona Lin. Namun berbeda dengan Lin Xiqian, dia masih belum mengerti siapa itu Nona Lin.